Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nahmaduhu wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastaghfiruh wa wa na'udzu billahi shururi min shururi anfusina anfusina wa min wa min sayyiati sayyiati a'malina. a'malina. May May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may wa may yudlil yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, ahlan wa sahlan di Pekan Ta'aruf Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus tahun ajaran 2020-2021. Belum acara dimulai, untuk seluruh peserta diharap matikan audionya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Hanif dari kelas 12 MIPA 2 MA Muhammadiyah Kudus. Saya aktif di organisasi PM sebagai Kepala Bidang KDI, Kajian Dakwah Islam. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan biodata pemateri. Daftar riwayat hidup kurikulum vitae. Nama Kiai Haji Nadif, Sarjana Syariah. Tempat tanggal lahir Kudus 31 Desember 1983. Alamat Undaan Tengah RT 3 RW 2 Undaan Kudus. Pekerjaan sebagai guru. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 Undaan Tengah, MTS Ma'ahid Kudus, Madrasah Aliyah Ma'ahid Kudus, PUTM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Unisnu Jepara. Riwayat organisasi, anggota Majelis Tarjih 2010 sampai 2015, anggota bidang dakwah PDPM, Ketua Badan Pengurus Lazismu tahun 2015 sampai 2020. Ketua Bidang Dakwah PDPM 2017 sampai 2020. Moto hidup sekali harus bermanfaat. Pesan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, pada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh wali santri baru Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus yang pada pagi hari ini dapat menemani putra-putrinya mengikuti kegiatan orientasi santri baru Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Tak lupa yang kami hormati pula santriwan maupun santriwati baru Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus yang pada pagi hari ini bisa berkesempatan mengikuti kegiatan orientasi. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita tanpa ada henti-hentinya. Nah, sekalipun kita masih dalam suasana menangani wabah COVID-19 yang ini tentu menjadi musibah bagi kesehatan, musibah bagi kemanusiaan, tapi kita yakin bahwa di balik musibah yang diberikan oleh Allah ada nikmat, ada nikmat lain yang besar yang tersimpan dari musibah yang diberikan oleh Allah. Itulah yang biasa kita kenal dengan hikmah di balik musibah. Termasuk kegiatan pada pagi hari ini di antara hikmah tersebut. Sehingga barangkali wali santri, bapak-bapak maupun ibu-ibu, serta santri baru, baik santriwan maupun santriwati, bisa mengenal atau mengikuti kegiatan melalui jaringan seperti pagi hari ini. Jadi lewat aplikasi Zoom, kita masih bisa bersaling bersapa dan saling menyampaikan sesuatu hal yang bisa diinformasikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, serta santriwan dan santriwati baru Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, kami pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan sejarah Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus serta visi misi yang akan diwujudkan oleh pesantren Muhammadiyah Kudus. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya sekalipun tadi sudah disampaikan oleh moderator, saya diamanahi oleh pesantren sebagai direktur untuk periode tahun 2019 sampai 2023. Ini termasuk periode baru, bahkan untuk penerimaan santri baru ini periode yang pertama atau tahun pertama yang kami jalani karena kami dilantik pada bulan Februari tahun 2020. Sehingga oleh panitia penerimaan saya diberi kesempatan di awal untuk menyampaikan materi sejarah pesantren dan visi-misinya. Karena memang kegiatan orientasi ini diharapkan menjadi bekal bagi para santriwati baru untuk mengenali lebih dalam pondok pesantren, utamanya pondok pesantren Muhammadiyah Kudus. Karena dengan mengenali lebih dalam, harapannya nanti bisa mengikuti kegiatan di pesantren yang harapannya selama 6 tahun itu bisa secara maksimal. Karena kehidupan atau dinamika, perubahan, masalah, dan yang lain sebagainya di pondok pesantren itu lebih kompleks dibandingkan dengan
sekolah yang setiap hari bisa pulang. Maka tentu perlu dikenalkan harapannya terkait dengan nanti persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para santri baru ini bisa diantisipasi, sehingga solusinya bukan angkat koper, kemas-kemas barangnya, kemudian minta mengundurkan diri dari pondok pesantren, tapi bisa diatasi, bisa mengantisipasi, cari solusi bagaimana bisa bertahan di pesantren. Karena tujuan pesantren adalah mengajari para santri bagaimana menjalani hidup, bukan sebatas memberi pengetahuan kepada santri. Nah, ini bedanya pesantren dengan sekolah-sekolah biasa. Nah, padahal kita tahu bahwa kehidupan itu penuh dengan masalah. Nah, maka pada saat ada masalah, itu bagaimana santri berpikir saya menyelesaikannya ini seperti apa. Sehingga opsinya, pilihannya itu tidak lari dari masalah. Kalau tadi ngangkat koper itu kan bukan mencari solusi menyelesaikan masalah, tapi bagaimana ada masalah kemudian ditinggalkan tanpa berpikir bagaimana menyelesaikannya. Nah, maka di awal kegiatan orientasi ini menjadi sangat penting, ya, sehingga asupan informasi bagi para santriwati baru itu nanti cukup, ya, dengan bekal informasi yang cukup itu tadi. Nanti pada saat waktunya belajar tatap muka di pesantren itu bisa dimulai, para santri baru ini jauh lebih siap, baik siap mentalnya, siap fisiknya, maupun siap segala-galanya. Maka kegiatan orientasi ini akan banyak menyampaikan terkait dengan hal-hal yang akan dilaksanakan di pesantren. Maka pada hari-hari berikutnya nanti akan disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Pendidikan. Belajar di pesantren itu nanti apa saja, dan nanti dinamika atau perjalanan proses belajar itu seperti apa yang didetail oleh Wadir Pendidikan. Kemudian ada juga Wadir Kepengasuhan, bagaimana nanti alur pelayanan kepengasuhan bagi santri, ya, utamanya bagi pendampingan perilaku dan akhlak santri. Kemudian juga ada Wadir sarana dan prasarana, di tanggung jawab santri terkait sarana pondok pesantren seperti apa, kemudian barang-barang pribadi seperti apa, dan nanti banyak hal. Dan yang keempat ada Wadir Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Ekonomi Pesantren, nanti juga akan menyampaikan materi-materi terkait dengan persepsi pengelolaan ekonomi di pesantren. Para peserta santriwati dan santriwan dan santriwati baru di kegiatan orientasi yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada pokok materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan sejarah
Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, ya, yang tahap awal ini. Berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus ini memiliki proses yang unik, proses yang panjang, yang mungkin secara nalar agak sulit. Nah, kalau terus kemudian pondok pesantren itu bisa berdiri seperti ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi santriwan maupun santriwati baru, ya, bagaimana dalam kehidupan itu punya misi perjuangan yang kuat. Maka di akhir itu Allah akan memberikan hasil yang pas, hasil yang layak dari perjuangan yang dilaksanakan. Jadi Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus itu berdiri berangkat dari SMA Muhammadiyah Kudus membuka program asrama. Ini masih tahun 90-an. Saya lacak kepada sumber yang masih hidup, itu belum bisa memberi informasi tahun pastinya. Nah, sehingga kami juga belum bisa memastikan terkait dengan tanggal, bulan maupun tahun. Padahal kalau kita bicara sejarah, yang angka-angka penanggalan itu menjadi sangat penting, ya, inti. Nah, nama tempat, tanggal, itu hal yang harus, ya, termuat dalam sejarah. Maka yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini itu mulai di tahun 90-an dengan latar belakang motivasi memberi fasilitas siswa SMA yang dari luar kota itu bisa mendapatkan tambahan pembinaan. Kalau dulu SMA Muhammadiyah Kudus itu memang kelasnya sampai dibuka 2 shift. Ada yang belajar di pagi hari, kemudian ada juga yang belajar di siang hari. Nah, karena saking banyaknya peminat, ya, juga siswanya itu datang dari luar kota, dari Jepara, Demak, Rembang, dan yang lain sebagainya. Yang rata-rata mereka tinggalnya kos, ya. Ada juga yang tinggal di rumah saudara, tapi tentu tidak menjangkau kalau untuk pulang. Maka peluang itu diambil dengan dibuka kelas asrama. Tetapi seiring berjalannya waktu, hasil dari pembinaan di asrama ini tidak efektif, artinya belum sesuai yang diharapkan. Nah, sementara pada sisi lain, pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus itu mendapatkan curhatan dari para pimpinan cabang, para pimpinan ranting terkait dengan krisisnya kader organisasi yang punya kualifikasi keagamaan. Jadi di ranting itu kalau mau nyari anak muda yang mau jadi imam itu royokan emoh, yang mau ngajar diniyah itu 1000 alasan yang bisa diberikan untuk bagaimana tidak mendapat tugas itu, ya. Kemudian yang adzan, yang bersedia untuk marai ngaji setelah sholat maghrib dan seterusnya itu ya sulit sekali. Kalau jumlah remajanya banyak, cuman yang bersedia untuk membantu kegiatan organisasi Muhammadiyah utamanya terkait dengan nilai-nilai keagamaannya ini
sangat-sangat langka, sangat-sangat bisa ditemukan. Nah, padahal organisasi Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam, bukan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya umum seperti ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan yang lain sebagainya. Tapi organisasi Islam, muatan perjuangan terkait keislaman dan agama Islam itu lebih dominan. Dan ini akan bisa terwujud ketika para orang yang terlibat di dalamnya punya kualifikasi keagamaan yang memadai. Nah, itu yang kemudian menjadi renungan dari bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus untuk segera dicarikan solusinya. Ya, bagaimana kalau tidak ada solusi? Ya nanti Muhammadiyah itu bisa tinggal sejarah. Ya, atau kalau misalkan masih ada, ini Muhammadiyah hanya sebatas kemasan. Ya, kemasannya organisasi Islam, tapi isinya itu tidak berbeda jauh dengan organisasi-organisasi ya yang hanya menjadi wadah kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, kepemudaan, ataupun yang lain. Tapi nilai-nilai keislamannya itu tidak menggigit. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, sehingga itu menjadi renungan bagi beliau-beliau untuk bagaimana ada proses terdesain munculnya kader-kader yang punya kualifikasi keislaman yang memadai. Maka pilihannya adalah Muhammadiyah Kudus harus memiliki pondok pesantren. Ini aplikasinya apa? Maksimal 6 tahun ya. Luar biasa. Jadi sesi 1 ini sesi 1. Iya ya. Kami informasikan supaya nanti tidak kaget karena aplikasinya nanti harus istirahat di durasi 40 menit. Kalau nanti saya sudah berbicara 40 menit, nanti akan ada iklan dulu. Jadi kayak di TV ya. Ada iklan dulu, nanti berhenti, terus nanti bisa dilanjutkan kembali. Nah, ini tadi pesan dari hostnya. Sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu, dan santriwati baru enggak kaget kalau nanti di tengah jalan kok tiba-tiba mati seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi pilihannya dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus harus memiliki pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini adalah wadah yang memang betul-betul bisa dipersiapkan untuk melahirkan manusia yang punya kualifikasi keislaman yang memadai. Di antara alasannya semuanya terkondisi sehari semalam kehidupan di pesantren sejak pulang. Kemudian muatan-muatannya bisa diperbanyak muatan keagamaan. Karena kalau hanya di sekolah, SMP, bahkan MTS, atau mungkin SMA, SMK, itu muatannya sudah banyak yang harus dipenuhi dari tuntutan administrasi dari yang berwenang. Jadi kalau sekolah ya dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, kalau di madrasah ya di Kemenak bagian madrasah. Itu kan sudah harus diikuti kalau lembaga pendidikan itu masih tetap bisa beroperasi. Maka untuk mensiasati itu, materi-materi keagamaan itu bisa diberikan di luar itu. Nah, maka di pesantren itu sangat memungkinkan
Ya, karena santri nanti akan tinggal 24 jam di pesantren. Nah, persoalannya waktu itu, ya, untuk membuka pesantren ini tidak gampang, ya, tidak mudah dari banyak hal. Ya, kalau untuk perizinan mungkin bisa disiasati, artinya bisa ya lobby-lobby atau pendekatan dengan orang-orang yang punya kewenangan, punya kebijakan dan yang lain sebagainya. Tapi terkait penyiapan sarana, penyiapan di matang. Maka pimpinan daerah memutuskan asrama yang SMA itu diambil alih oleh pimpinan daerah terkait dengan kepemilikannya. Jadi dimiliki oleh pimpinan daerah untuk dijadikan pondok pesantren. Nah, supaya pondok pesantren itu sesuai dengan harapan, kebetulan pimpinan daerah itu punya madrasah sanawi dan madrasah aliyah. Ini yang kemudian didesain, ya, diubah melalui kebijakan, madrasah sanawi dan madrasah aliyah wajib mondok. Nah, awalnya pulang, berangkat pagi, siang pulang, ya. Kemudian di tahun 2002, kalau ini di tahun 2002, pastinya tentu di bulan Juli, ya, di bulan Juli ketika awal tahun masuk. Itu kelas awal baik tingkat sanawi maupun tingkat aliyah Muhammadiyah Kudus semuanya wajib mondok. Nah, wajib mondok. Ini awalnya di tahun 2002. Nah, tentu pengelolaan seperti ini banyak timbul persoalan karena yang SMA juga harus diselesaikan, yang berasrama tadi, ya, yang masuk kelas 11 dan kelas 12 dan dia di asrama tentu tidak bisa serta-merta terus kemudian disuruh pergi, ya, dari asramanya SMA yang sudah berubah nama menjadi pondok pesantren. Kemudian yang madrasah juga begitu, yang kelas 2 atau kelas 8, yang tingkat sanawi kelas 9, itu juga ada yang awalnya pulang, itu juga diatur, tetap dikawal sampai selesai. Nah, dinamika ini tentu berbeda, ya, dibandingkan dengan pondok pesantren yang memang pertama kali buka itu sudah semuanya mondok. Nah, jadi pengaruh, kemudian pengelolaan itu akan jauh lebih kondusif ketika yang dilayani, yang dikelola itu adalah bersifat homogen. Jadi punya kemiripan-kemiripan dibandingkan dengan tadi. Ya, ada yang sekolahnya pulang, ada yang berasrama tapi di sekolah lain, bukan di aliyah Muhammadiyah. Ini dia punya asupan-asupan yang berbeda. Yang tentu ketika sama-sama tinggal di asrama, itu mesti mau tidak mau akan ada ya gesekan-gesekan, benturan dan yang lain sebagainya. Nah, ini di awal. Ada dari sisi pengelolaan memang tidak mudah, tapi yang perlu kita apresiasi adalah keinginan dari pimpinan daerah itu tadi memiliki pondok pesantren. Maka ini menjadi tadi di awal saya katakan spirit ini yang harus dimiliki oleh para santri baru pondok pesantren Muhammadiyah Kudus. Semangat bagaimana memang hidup ini harus ada sisi positif yang kita berikan. Nah, seberat apapun nanti yang harus dilakukan untuk memulai, ya, tapi memulai melangkah itu harus ya berani gitu. Ya, karena kalau pimpinan daerah tahun 2002 itu tidak berani melangkah untuk membuat kebijakan itu, ya barangkali pondok pesantren Muhammadiyah Kudus itu sampai hari ini masih tataran wacana.
Ya, kita itu kalau ingin punya kader harus buka pondok. Itu terus barangkali yang masih ada di rapat. Ya, tapi belum ada wujudnya. Jadi masih wacana, masih gambaran yang terus selalu didiskusikan tanpa ada mulai hasil yang bisa ditelurkan atau diwujudkan. Ya. Jadi ini poin penting ya terkait dengan keberanian bapak-bapak yang ada di pimpinan daerah untuk mulai membuka pondok pesantren. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, berangkat dari tadi, ya, saya cerita tadi, hal yang juga tidak kalah peliknya, tidak kalah rumitnya, itu adalah kaitannya dengan sarana prasarana. Ya, sarana prasarana. Jadi karena berangkat dari semangat yang ingin dilakukan adalah baik, ya, pimpinan daerah ya tidak bisa menyiapkan secara utuh yang ideal. Ya. Maka pondok pesantren awal, ya, sarana prasarana itu ya bagi santri sekarang itu ya sangat memprihatinkan. Mungkin banyak yang angkat koper mungkin untuk yang sekarang. Yang sekarang dengan yang ya perubahannya sudah sangat signifikan. Nah, kalau dulu ya diawali dari kebijakan SMA menerima asrama, ya asrama pertama itu ngontrak rumahnya orang yang informasinya itu ada bocor, ya, rumahnya bocor, ya kamar mandinya juga yang namanya kalau rumahnya saja bocor, ya, apalagi kamar mandinya tentu tidak terawat gitu. Jadi dimulai dari situ. Kemudian tahun kedua bertambah banyak, kontrakannya ganti. Ganti apa? Ganti gudang tembakau. Ya, jadi ganti gudang tembakau. Jadi ada perusahaan home industri, ya, terus produksinya di rokok, kalau Kudus kan terkenal rokok gitu ya. Ya, nah itu mungkin kurang ya, ordernya kurang sehingga punya gudang yang tidak terpakai. Ya, dan itu kemudian disewa oleh pondok pesantren. Ya namanya gudang bako, ya tahu sendiri baunya ya otomatis bau bako sekalipun sudah dibersihkan. Ya. Kemudian sedikit demi sedikit membeli tanah, ya, dan terus padahal bisa bapak-bapak, ibu-ibu wali santri bayangkan yang namanya pondok pesantren, sarana prasarana itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah biasa. Kalkulasi sederhananya, kalau sekolah biasa itu menerima jumlah siswa satu kelas, maka ruang belajarnya cukup disiapkan satu kelas. Tapi kalau pondok pesantren, itu untuk ukuran ruang kelas harus disiapkan 3. 1 untuk belajar di pagi hari di sekolah, yang 2 untuk asrama. Karena tinggalnya di pesantren, maka yang disiapkan berikutnya adalah MCK-nya untuk mandi, buang air, cuci, dan yang lain sebagainya. Nah, ini juga jumlahnya lebih banyak. Kalau di sekolah cukup 1, ya. Tapi kalau di asrama, kita harus berpikir kalau santri rata-rata pagi hari bangun itu harus antri paling tidak itu 10 orang, berarti kalkulasinya setiap 10 orang harus ada kamar mandinya. Untuk serta bisa dimatikan audionya supaya nanti pematerinya bisa terdengar jelas.
menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, dan santriwati baru pesantren Muhammadiyah. Jadi saya sudah sampai kepada problem terkait dengan sarana prasarana. Jadi memang sejak awal pondok ini. Oh ya. Ya, saya lanjutkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri pendamping, dan santriwan baru yang bagian. Tadi saya menyampaikan terkait dengan sarana prasarana yang intinya sejarah pondok pesantren ini berdiri itu tidak berangkat dari memiliki modal yang cukup. Jadi semuanya tersedia dulu. Kemudian pondok itu dibuka, tapi berangkat dari dibuka dulu, nanti sarananya akan bisa mengikuti. Jadi dengan pertolongan Allah, optimis dari pimpinan daerah dan pengelola awal, ya, itu akan tetap ketika menolong agama Allah, pasti Allah akan hadir untuk memberi pertolongan. Dan problem ini santriwan santriwati baru juga ketahui, itu menjadi kendala sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Fasilitas kamar mandi, kemudian ruang beribadah, ruang belajar, dan yang lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, antusias masyarakat untuk pendidikan memilih pondok pesantren itu juga tinggi, ya. Sehingga pondok pesantren Muhammadiyah Kudus sampai hari ini itu masih terus berupaya untuk melakukan perlengkapan terkait dengan sarana prasarana. Tahun 2013 yang awal berdiri pondok itu lokasinya hanya di Lemah Gunung, Desa Krandon, Kecamatan Kota Kudus. Di awal tadi 2002 mulai dibuka untuk pondok pesantren. Itu 2013 karena animo masyarakat tinggi, itu perluasan atau dibuka komplek baru di Desa Singocandi yang jaraknya sekitar 3 kilo dari yang pertama, ya. Kalau ditempuh jalan kaki ya mungkin 15 sampai 20 menit. Tapi juga masih belum bisa dilengkapi sarananya karena berangkat dari awal memang motivasinya bukan yang penting lengkap dulu fasilitasnya baru pondok itu mulai beroperasi. Tapi melangkah dulu terkait penyiapan kader karena motivasinya awal memiliki pondok dengan gedung yang megah. Itu tidak, tapi komunikasi keagamaan. Sehingga sarana sekalipun mungkin minim, sarana terbatas, itu tidak menjadi penghalang untuk langkah mulai menyiapkan kader. Sampai hari ini untuk yang di Singocandi, itu pelaksanaan ibadah masih di ruang serbaguna, ya, belum memiliki masjid. Ya. Karena itu tadinya itu dipakai untuk makan, dipakai
untuk belajar, nanti saatnya ibadah juga secara gambarannya yang barangkali besok terkait dengan sarpran ya ada alokasi waktu tersendiri dari wadir sarana prasarana dan kerumah tanggaan. Sehingga ini juga menjadi informasi penting bagi santriwati, santriwan maupun santriwati baru. Ya, nanti jangan banyak mengomentari sarana prasarana karena memang kita ingin dididik bagaimana menjalani kehidupan. Jadi bagaimana menjalani kehidupan sekalipun di tengah keterbatasan, tetapi kemanfaatan kita itu masih bisa maksimal. Ya, itu yang ingin diberikan oleh pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu tadi ingin mencetak manusia yang bisa memiliki ya kemampuan kemanfaatan yang lebih, bukan ingin memberi fasilitas kenyamanan. Ya. Kalau ingin memberi fasilitas kenyamanan, ya nyarinya hotel yang per jam itu mungkin ada angkanya. Tapi kalau ingin membentuk manusia yang kuat, baik secara keilmuannya maupun secara adab maupun nanti karakternya, ya pesantren menjadi tempat yang pas. Karena nanti akan ketemu bagaimana mestinya antri. Nah, ketika antri ternyata harus kesenggol temannya, itu harus bagaimana? Nanti akan ketemu seperti itu. Dan itu ya penyelesaiannya dengan tadi, dengan adab yang baik, dengan karakter yang sabar, yang itu tidak dijumpai kalau tempatnya itu seperti di hotel. Satu orang kamar mandinya satu orang satu kamar, problem-problem ya kehidupan itu tidak akan ketemu. Kalau tidak akan ketemu, tidak mungkin ada inspirasi untuk mendapatkan solusi. Sehingga ini bagi santriwati baru ya harus mulai dibangun ya bahwa kehadirannya di pesantren itu adalah untuk belajar kehidupan, bukan untuk mencari suasana nyaman. Kalau suasana nyaman ya memang keluar dari rumah tadi pilihannya ke hotel. Tapi kalau ingin belajar kehidupan, nah tempatnya di pondok pesantren pas. Karena memang berangkat dari serba keterbatasan, berangkat dari serba ketidakadaan, tetapi punya keinginan kuat untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah itu sekilas sejarahnya. Ya, dan dari sejarah tadi harapannya santriwan, santriwati baru bisa ambil nilai-nilainya, ya, nilai-nilai. Hingga dari awal ini nanti ketika bergabung itu sudah bisa menyiapkan diri ya, terkait tadi suasana yang bisa terbayang di pesantren. Kemudian yang kedua terkait dengan visi misinya. Ya. Kalau Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, latar belakang tadi sudah saya sampaikan, latar belakang berdirinya untuk menyiapkan kader organisasi yang punya kualifikasi keagamaan yang baik, ya. Maka hal itu perlu tercatat atau terdokumentasi, dan dokumentasi yang paling pas bagi lembaga pendidikan itu termuat dalam visi misinya. Maka visi misi Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus tidak panjang, tetapi memuat apa yang menjadi harapan berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus yang termuat dalam
tiga kalimat nih, bukan tiga kata. Faqih dalam ilmu, mulia dalam akhlak, dan prima dalam prestasi. Ya, ini kalau kita mau urai maknanya, ya mungkin sampai sore tidak selesai. Tapi paling tidak nanti akan saya sampaikan inti-inti dari rangkaian kalimat visi misi bagi Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Jadi yang pertama adalah faqih dalam ilmu. Ini merujuk dari surat At-Taubah ayat 122. Ya, yang pada intinya itu hendaknya ada sekelompok orang yang sekalipun dia itu tidak ikut berperang, tetapi ketidakikutan berperang itu digunakan untuk mendalami agama. Liyatafaqahu fiddin, ya, mendalami agama. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia pulang, sementara yang pasukan perang itu juga pulang, itu nanti ada yang memberi nasihat bagi para pasukan perang. Karena di suasana perang itu berbeda, artinya nalar-nalar normal itu ya bisa jadi berubah. Ya, suasana lihat saudaranya meninggal, yang dominan kemudian emosi, dendamnya. Suasana ketika perang ternyata menang, kemudian barang rampasan perang melimpah. Nah, motivasinya sudah, wah, ingin kaya dari hasil rampasan perang. Dan yang lain sebagainya. Sehingga perlu hadir orang yang mengingatkan, meluruskan kembali. Jadi niat awal ketika hendak pergi berperang itu apa? Ketika di perjalanan ada yang membelokkan, ini perlu ada yang memberi informasi supaya mereka bisa meluruskan kembali. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mengalokasikan waktunya untuk liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami agama. Maka ini diantara visi dari pondok pesantren. Bagaimana para santriwan maupun santriwati itu memiliki kedalaman ilmu. Jadi bukan hanya mengetahui persoalan, tapi bisa mengetahui secara mendalam. Itu harapannya. Ya. Sehingga dengan pengetahuan yang mendalam itu akan mampu menghasilkan sesuatu yang ya luar biasa dalam kehidupan. Jadi ketika ada persoalan itu mampu berpikir secara detail. Jadi kalau ada kecelakaan, orang yang punya pemahaman yang mendalam itu menganalisanya bukan hanya dilihat ya wajar naik motor tabrakan sama mobil itu yang peok motornya. Ini hanya pengetahuan sekilas, ya, pengetahuan sekilas. Tapi bagi orang yang faqih itu mendalaminya sampai ke akar-akar persoalannya. Itu tadi kenapa, kemudian seperti apa, mungkin dari berangkat dari rumah itu bisa ditelusuri. Jadi potensi kecelakaan di jalan bisa jadi diawali dari persiapan tadi malam ternyata dia tidurnya tidak cukup, ya, dan seterusnya. Dan dari hasil-hasil analisa-analisa terkait dengan persoalan itu dibuatkan jalan keluar supaya ketika ada persoalan itu bisa diatasi dengan baik dan tidak terulang kembali. Itulah orang-orang yang faqih. Jadi ini yang diimpikan, ya, diimpikan oleh Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, akan melahirkan
manusia-manusia yang faqih, utamanya faqih dalam bidang agama, karena tadi ya terkait dengan kaderisasi organisasi tadi, jadi di kualifikasi keagamaan. Maka muatan-muatan di pesantren ya yang besok mungkin secara detail akan disampaikan oleh Wadir Pendidikan itu akan mengarah ke sana. Yang di tingkat sanawi, utamanya yang untuk santri baru ini, kemarin kita sudah menyelenggarakan raker, itu akan diproyeksikan untuk bisa berkomunikasi bahasa Arab secara aktif, ya, desain kurikulumnya, ya, struktur kurikulumnya. Nanti yang untuk pendalaman agamanya itu akan diberikan di tingkat sanawi, tingkat aliyah, mohon maaf, tingkat aliyah. Jadi pendalaman baca kitab, ketemu dengan persoalan-persoalan terkait dengan syariah, dengan fikih, ya, dan banyak hal itu nanti di tingkat aliyah. Harapannya apa? Harapannya santriwan santriwati pondok nanti ketika selesai itu punya bekal komunikasi yang baik sehingga dia bisa lebih bermanfaat, karena saat ini adalah saat ya globalisasi, era media sosial yang orang itu bisa berhubungan dengan siapa saja, tidak dibatasi, sehingga kemampuan bahasa ini harus bisa menjadi bekal penting. Atau nanti kalau menjadi orang-orang penting juga bisa lebih punya jaringan yang lebih luas gitu. Misalkan menjadi kepala daerah ya, karena punya kemampuan bahasa Arab kan bisa bersinergi atau bekerja sama dengan kepala daerah di Mesir sana atau mana. Jadi harapannya di masyarakat nanti itu tidak off date gitu ya, tapi update. Jadi alumni pesantren itu update. Ya. Kemudian di aliyah nanti baru pendalaman keagamaannya yang sifatnya bekal. Ibarat santri itu diberi pisau. Ya. Kalau pisau itu nanti dipegang, nanti mau dikasih kitab apa saja yang berbahasa Arab itu akan bisa mendalami. Karena waktu 3 tahun itu tentu sangat singkat. Kalau harus menyelesaikan satu kitab itu entah bisa selesai atau tidak. Maka nanti yang diberikan itu bekalnya. Struktur kalimat itu seperti apa, nah, terus implementasi prakteknya seperti apa dengan berbagai kitab-kitab yang berbeda. Kalau itu sudah bisa, sudah dikuasai, nanti santri keluar itu mau disodori apa saja. Apalagi sekarang kitab itu kan sudah dalam bentuk digital. Ya, itu dia mau membahas terkait apa, tinggal referensi semua dibuka dan dia bisa baca dan dia bisa memahami. Ini harapannya. Poin isi fakih dalam ilmu. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi mendalami sampai kepada akar-akarnya. Ya, bahkan setelah dia mendalami, menganalisa, itu bisa menelurkan produk baru. Artinya sampai pada solusi-solusi dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mulia dalam akhlak. Ya. Karena banyak lembaga pendidikan sekarang itu lebih menekankan bagaimana siswa itu bisa mengerjakan soal. Jadi targetnya itu. Jadi bagaimana siswa dikasih soal, itu iso betul semua. Tetapi terkait dengan akhlak tidak menjadi perhatian. Maka tidak jadi masalah misalkan kalau ujian nasional itu guru membantu menyelesaikan ya di luar ruang ujian, ya yang penting nilainya baik, yang penting nilainya bagus. Nah, tapi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus bukan itu targetnya, bukan itu sasarannya. Tapi bagaimana santri ini memiliki akhlak yang mulia.
Maka di samping mereka punya pengetahuan yang lebih karena lebih mendalam, dia nanti juga akan akan punya panduan, akan punya peta pada saat melangkah, ya, di mana yang dia pilih itu adalah yang berbasis akhlak mulia. Kalau dia berkesempatan di misalkan di dunia politik, ya, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu mengarah kepada kemuliaan. Jadi bukan hanya kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada memiliki kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Karena itu bertentangan dengan akhlak mulia itu tadi. Kalau dia pada level tertentu, ya ada kesempatan mencuri, ya itu tidak akan dilakukan sekalipun ilmunya mumpuni untuk bisa dia mencuri itu aman, atau kalau sekarang itu korupsi, ilmunya dia punya, ya caranya ngerti. Tapi karena dia dibimbing oleh akhlak yang mulia dan akhlak yang mulia itu mengarahkan itu tidak boleh dilakukan, maka dalam kehidupan harapan output dari santriwan maupun santriwati Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, dia akan memilih dalam berbuat itu dengan standarisasi akhlak yang mulia. Maka ilmu yang bermanfaat itu nanti menjadi klop. Nah, karena hakikat ilmu itu tidak hanya sebatas dihafal. Nah, kalau hanya tadi fakih dalam ilmu, mungkin tadi hafal semua, kebenaran hafal, kebaikan hafal, tapi pada saat implementasi ternyata semuanya beda dengan apa yang dihafal. Nah, kita sendiri bapak-bapak ibu-ibu kan ngoten ngira, tahajud itu kan kita tahu baik, tahajud itu banyak manfaatnya. Tapi ya terkadang ketika punya kesempatan lebih memilih tidur lagi. Jam 3 misalkan punya kesempatan buang air ke belakang. Ya. Nah, ini kan mestinya kita tahu waktu yang afdol untuk tahajud sepertiga malam terakhir. Tapi pilihnya tidur lagi. Ya, sekalipun ini pilihannya. Kalau yang boleh tidur ya boleh, tahajud boleh. Tapi tahajud lebih afdol. Apalagi tadi dihadapkan dengan yang boleh dan yang haram. Nah itu sudah yang menjadi harga mati. Ya, istilahnya sekarang itu bagi santriwan maupun santriwati untuk memilih akhlak yang mulia. Nah, itu makanya mulia dalam akhlak. Kemudian yang ketiga adalah yang terkadang terbangun dalam masyarakat bahwa pondok pesantren itu pesantren. Gitu. Jadi digambarkan seperti bengkel gitu ya. Tapi tidak ya, sekalipun fungsi itu ada ya. Tapi kita ingin membangun image berbeda bahwa pesantren itu juga bisa bersaing, pesantren itu juga punya kompetensi ya, sehingga memiliki prestasi yang patut diperhitungkan, sehingga nanti sarana-sarana terkait bagaimana meningkatkan prestasi bagi para santri itu juga menjadi PR bagi provinsi ya, kemudian ya di keterampilan, ya di ilmu pengetahuan dan yang lain sebagainya, sehingga memang sudah dipersiapkan untuk siap berkompetensi ya. Jadi tidak dipersiapkan orang yang minder gitu, karena di pesantren yang mungkin banyak dikesankan tadi ya, tempatnya itu pokoknya kayak zaman dulu gitu ya. Bahkan kan ada juga istilah itu burung diarani santri nek urip tahu gudiken kan itu ya. Nah, dengar gitu. Gudiken itu kan penyakit kulit ya. Jadi belum
dikatakan nyantri kalau santri itu belum pernah gatelen di pondok. Ini kan sebenarnya image yang negatif ya. Artinya image yang kemudian membuat para santri ini menjadi inferior. Apa karakternya itu minder dia, lemah. Ya. Nah, kita ingin wujudkan suasana yang beda. Jadi santri itu harus punya karakter yang superior. Jadi semangatnya ya mental juara gitu ya, mental juara. Sehingga prestasinya itu prima ya, prestasinya prima. Sekalipun di pesantren makannya tahu tempe kan gitu ya. Nah, tapi nek di luar itu tetap tidak kalah dengan yang makannya daging sama sate ya. Karena itu ya penyiapan yang dilakukan oleh pesantren ya. Saya kira itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu serta santriku semuanya, santriwan dan santriwati baru ya yang bisa saya sampaikan. Bagi yang mau bertanya bisa lewat Zoom chat atau di aplikasi WhatsApp. Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali santri dan santriwan santriwati. Untuk yang pertama tadi lewat chat ya yang dibacakan oleh moderator. Pertanyaannya, kalau nanti kegiatan belajar di pesantren sudah dibuka, apakah manajemen pesantren akan ada perubahan? Ngoten nggih. Untuk kapan dibukanya dulu ya, kapan dibukanya, karena ini akan menjadi pertanyaan bagi para wali santri. Jadi untuk kapan dibukanya, kami mengikuti kebijakan SKB 4 Menteri yang diantaranya kegiatan tatap muka belajar itu menunggu status daerah zona hijau. Sekalipun di Kudus itu pondok-pondok pesantren sudah mulai banyak yang menerima santrinya. Nah, cuman kalau kami di Muhammadiyah, ya, karena kami secara birokrasi non pemerintah itu ada di bawah organisasi Muhammadiyah, dan Muhammadiyah saat ini berkomitmen untuk mengatasi COVID-19 ini secara optimal dan sebisa mungkin bisa tuntas. Ya. Sehingga kami perlu berkoordinasi dengan pimpinan di Muhammadiyah secara berjenjang, dan arahannya dari pimpinan pusat pondok pesantren itu dibuka sebagaimana kebijakan dari SKB 4 Menteri. Sehingga belajar daring ini nanti, ya ini sekaligus memberi pemberitahuan, itu akan terus berlangsung sampai ada informasi dari pondok pesantren untuk persiapan bisa datang ke pesantren. Karena untuk kondisi seperti ini nanti para santri yang akan datang perlu persiapan. Di antaranya wali perlu mengawasi terkait dengan isolasi mandirinya di rumah selama 14 hari. Jadi ini perlu kami informasikan persiapannya begitu. Jadi kalau sudah ada persiapan, nah itu nanti monggo poinnya secara detail tentu akan kami sampaikan nanti pada saat waktunya sudah tepat. Sehingga nanti tidak banyak pertanyaan ya, kan kapan ini nanti masuknya begitu. Tapi memang ya kami belum bisa memastikan dengan pertimbangan itu tadi, dan selama belum bisa ada pelajaran atau pembelajaran tatap muka, yang bisa kami lakukan adalah pembelajaran melalui jaringan atau biasa diistilahkan dengan daring dalam jaringan. Bapak-bapak, ibu-ibu serta santriwan-santriwati yang dirahmati oleh Allah, kemudian terkait dengan kalau sudah masuk, kalau yang dimaksud terkait dengan manajemen penanganan COVID, manajemen penanganan COVID, untuk yang bisa kami lakukan, ini yang sifatnya ya sebagian, ada sebagian yang tidak bisa kami lakukan. Satu contoh misalkan ada pengecekan suhu secara berkala.
itu bisa kami lakukan. Kemudian penggunaan wastafel ya, atau menyiapkan wastafel kalau untuk masker, hand sanitizer, suplemen ini memang lebih bagusnya disiapkan oleh masing-masing. Kalau pesantren nanti ada over anggaran yang tadi di awal juga sudah saya sampaikan. Kami operasionalnya yang normatif yang biasa kami jalankan. Nah, terkait COVID, apalagi yang bersifat mandiri-mandiri, nah, suplemen, masker tadi, dan untuk sabunnya, kalau tempat cuci tangannya bisa diperbanyak oleh pesantren, tapi untuk sabunnya ini tentu lebih efektif santri memiliki secara mandiri. Nah, untuk hal-hal yang lain ini nampaknya sulit untuk bisa kami lakukan. Seperti ketika santri sudah datang di asrama, maka tidak mungkin asrama itu hanya diisi maksimal separuh dari kapasitas yang ada. Gitu ya. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin kalau separuh dari yang ada seperti kebijakan di kendaraan umum atau ya sarana umum. Kemudian antrian itu harus berjarak 2 meter. Itu agak sulit dikontrol, sulit pada sisi kontrolnya. Maka persepsi pesantren terkait ketika nanti memang sudah boleh di dalam pesantren itu nanti seperti di rumah masing-masing. Nah, saya yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah protokoler ini agak sulit untuk dijalankan. Nonton TV masih jalan ya, terus kemudian yang lain sebagainya. Yang penting adalah pada saat menjelang masuk ini yang harus diperkuat terkait dengan deteksi tidak ada yang membawa virus. Mungkin nanti dibuktikan dengan adanya hasil rapid dan yang lain sebagainya. Kalau sudah masuk, yang bisa dilakukan oleh pesantren ya isolasi besar. Nah, jadi di komplek pesantren itu nanti yang menjadi isolasinya. Jadi akses keluar ada kunjungan wali santri tidak boleh, ada kunjungan luar tidak boleh. Karena ini yang berpotensi ada bawa terkait dengan virusnya. Maka nanti SPP dan yang lain sebagainya lewat transfer. Ini yang manajemen terkait dengan penanganan COVID seandainya nanti masuk. Kalau untuk pengelolaan pesantren, insya Allah kami selalu terbuka dengan masukan, ya, termasuk tahun ini bapak-bapak, ibu-ibu, setelah santriwan santriwati baru. Saya lanjutkan terkait dengan manajemen di pesantren. Kami selalu membuka diri untuk menerima masukan. Jadi terkait pengelolaan pesantren pada sisi ya pendampingan belajar atau di kependidikannya, di kepengasuhannya, di sarana prasarananya maupun di sisi yang lain ya yang terpenting adalah kami bisa memberikan pelayanan yang selalu lebih baik dan itu akan bisa dilakukan dengan terus mendengarkan aspirasi atau informasi baik dari manapun, baik dari internal maupun dari eksternal termasuk dari wali santri. Dan di pondok pesantren perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui setiap minggu, jadi pasnya hari Sabtu, pimpinan itu ada rapat koordinasi mulai jam 8 sampai duhur. Ini dalam rangka untuk pengelolaan manajerial supaya lebih baik. Sehingga ketika ada hal-hal yang perlu ada penanganan, itu bisa ditangani secara tepat dan sifatnya kolektif. Jadi tidak diambil secara personal, tapi ada masukan-masukan dari beberapa pihak, paling tidak yang menjadi wakil direktur dari beberapa 4 sisi. Saya kira itu terkait dengan manajemen baik COVID maupun yang akan dilakukan di pondok.
Ekstrakurikulernya apa saja? Ekskulnya apa saja? Oh gitu. Ya, untuk yang berikutnya dan ini dari moderator sebagai pertanyaan yang terakhir terkait dengan ekstrakurikulernya apa saja begitu. Untuk ekstrakurikuler itu nanti bisa ditanyakan bidang kepengasuhan yang punya ya operasional ada di bidang kepengasuhan. Kalau saya tidak hafal persis ya termasuk jadwalnya dan bentuknya seperti apa, tapi ekstra itu ditempatkan di kegiatan sore hari. Jadi pada asar sampai jam 5 itu dimaksimalkan untuk ekstra. Ya, yang saya tahu ada ekstra wajib dengan ekstra pilihan. Yang wajib itu HW sama tapak suci, itu yang wajib. Untuk yang pilihan bisa sesuai dengan bakatnya. Ada yang olahraga, ada bola, badminton, tenis, ada yang tata boga untuk santriwati, ada kiroah, ada kaligrafi, dan ya ada beberapa yang lain. Tapi mohon maaf saya tidak terlalu hafal dan ini nanti akan bisa lebih detail dijawab oleh wadir bidang kepengasuhan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Nadif. Mungkin ini saja pertemuan hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan Pekan Ta'aruf Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus tahun ini. Sekian dari kami. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.